Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Denny. Hari ini kita punya headset gaming mahal nih. Ada Logitech Pro X. Setahu saya nih ya, Logitech Pro X ini tuh adalah hasil produk setelah si Logitech tuh akuisisi Blue Microphone. Makanya kalau kita lihat di boxnya tuh ada tulisan Blue Voice. Tapi bakal worth it nggak nih dengan harganya yang wow? Kita lihat aja. Oke, kita lihat dulu nih. Boxnya langsung full berwarna hitam dan ada tulisan biru gitu. Bisa kelihatan kok dari boxnya ini kalau ini tuh memang barang premium, bukan barang murahan. Ya, seperti yang kita tahu juga, Logitech bukan brand yang ya biasa-biasa ya. Mereka udah berkecimpung di dunia komputer, mau keyboard, mau mouse, mau headset juga udah lama. Oke, kita lihat dulu dalam boxnya. Yang pertama yang pasti kalian dapat headphone Logitech Pro X-nya. Terus dapat PC cable, jadi ini yang kalian gunakan untuk connect ke komputer kalian. Udah ada semacam remote gitu juga, jadi kalian bisa mengatur volume dan dia bentuknya itu kayak wheel. Bisa juga untuk memute mikrofonnya. Oke, kabel ini juga dia udah braided dan dia ukurannya agak kecil ya, jadi dia ringan. Nah, setelah itu kalian dapat juga kabel yang kalian bisa hubungkan ke HP kalian. Cuman masalahnya yang kabel ini dia nggak braided sih ya, satu-satunya di antara yang ada di dalam boxnya yang ini doang yang nggak braided. Tapi masih bagus kok kualitasnya. Dan juga ada nih semacam multifungsi button gitu. Nah, pada saat saya cobain connect ke HP, dia bisa tuh pada saat lagi dengerin lagu berguna sebagai play and pause. Oh ya, dapat juga wire splitternya nih. Satu yang untuk ke mikrofon dan satu yang untuk ke suaranya. Ya, untuk kalian connect ke komputernya juga bisa pakai ini. Mikrofonnya udah dapat juga dan dia sudah bisa cabut pasang. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau lagi cuma pengen dengerin doang, nggak pengen pakai mikrofonnya, bisa dicabut. Tapi mic-nya sendiri ini udah fleksibel kok, si tangkainya itu. Jadi udah bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Berikutnya yang ini nih, yang bikin salah satu alasan produk ini mahal. Udah dapat sound card eksternal yang bisa mengaktifkan si Blue Microphone-nya. Nanti kita cobain ya. Kalau untuk pads-nya nih, si earpads-nya dapat dua jenis. Yang udah langsung kepasang itu dia dari kulit sintetis. Tapi dapat juga yang dari kain. Nanti deh kita bahas di fitting. Yang terakhir, nggak usah khawatir kalau kalian mau bawa-bawa produk ini karena udah dapat pouchnya. Dan serius nih, mau dari headsetnya, semua kabel-kabelnya, bahkan si earpad tambahannya bisa muat dalam pouchnya ini. Dan kalau sesuai pengalaman saya nih menggunakan si pouchnya ini, walaupun dimasukin semua gitu, kerasa kok dia tetap tahan, dia bagus bahannya. Nah, buat dapetin itu semua harganya berapa nih? Terakhir saya cek nih di online store-nya, dia harganya tuh sekitar 1.700.000-an. Wow, untuk sebuah headset yang brandnya ya kita udah pasti tahu, tetap wow sih. Jadi kenapa nih, kok bisa harganya sampai segitu? Kita lihat dulu dari build quality-nya deh. Kalau kita lihat si headband-nya itu sebenarnya dia dari steel, cuman dia ditutupi oleh kulit sintetis. Dan kerasa juga nih kayak si pad yang di headband-nya itu udah kerasa empuk kok. Nah, kalau kita lihat di bagian atas ini ada tulisan Pro. Nggak cocok buat yang amatir. Nggak cocok buat yang amatir. Nanti kita bahas. Kalau fork-nya atau yang menghubungkan dari headband ke si ear cup-nya ini, dia tuh udah dari aluminium. Jadi udah bagus. Dan di sini juga kalian bisa mengatur untuk menyesuaikan untuk menyesuaikan sesuai ukuran telinga kalian. Maksud saya kepala kalian. Pak, minum dulu, Pak. Ya, makasih. Makasih. Sekarang kita lihat di ear cup-nya. Dia tuh bahannya sebenarnya plastik ya di bagian luarnya ini. Dan dia ada aksen silvernya. Cakep sih. Untuk ear cup-nya sendiri, si earpad-nya ini yang berbahan kulit sintetis sama kayak headband-nya ini udah kerasa nyaman kok. Udah bagus. Oke. Memang kalau kita lihat-lihat tadi nih dari produk ini, kok desainnya nggak terlalu gaming banget ya. Biasanya kan gaming tuh RGB lah atau warna-warni gitu. Ini dia hitam plak gitu. Dan dengan aksen silvernya ya tetap memperlihatkan bahwa dia Logitech sih. Cuman kalau menurut saya sih memang oke sih, dalam arti dia lebih memperlihatkan keprofesionalnya. Jadi bukan buat yang amatir kali ya, emang harus yang pro. Intinya sih kalau buat saya suka. Dia udah elegan, gak terlalu aneh-aneh tapi tetap memperlihatkan gaming. Sekarang kita ke fittingnya. Si Logitech Pro X ini pertama kali saya pakai nih, langsung yang pertama kali kerasa tuh kok ini agak kenceng banget ya, dia menekan ke si kepala saya dan telinga saya. Memang sih telinga saya nggak kena ya si di dalam ear cup-nya itu. Cuman kerasa di sekitar telinga itu agak ketekan, bukan rambut ya. Serius, langsung menekan ke kulit.
Tapi saya pikir ya mungkin karena pertama kali saya pakai ya si headset Logitech Pro X ini. Memang setelah saya pakai dalam beberapa hari baru kerasa dia cukup nyaman. Dalam arti saya pakai kira-kira 2-3 jam bahkan masih bisa. Baru saya harus buka karena pegal. Dan itu juga pun bisa dibilang karena salah satu alasannya dia kerasa cepat panas. Setahu saya memang kalau yang menggunakan kulit sintetis seperti ini tuh dia agak menahan panas gitu. Jadi kalau kalian main di kamar yang keadaan panas, itu bisa lebih cepat kerasa kepanasan di bagian telinga kalian. Nah kalau kalian yang kurang suka nih kalau cepat panas gitu, kalian bisa menggunakan padnya itu yang dari kain yang udah diberikan juga di dalam boxnya. Cuman untuk passive noise isolation-nya berkurang. Nah, kalau yang kulit sintetis ini, pada saat saya nyobain, saya main game dengan settingan turbo di laptop saya. Dalam arti dia kipasnya tuh kenceng banget dan dia bersuara ribut. Ketika saya pakai si Logitech Pro X ini, nggak kedengeran kipasnya. Begitu saya buka, bahkan baru nyadar kayak, oh kipasnya ribut ya. Sekedar informasi guys, semuanya adalah alasan. Itu sebenarnya hanya kepala beronanya aja. Nggak cocok pakai headphone mahal tuh nggak cocok. Kalangan rambut sebenarnya sih. Jadi kalau berat tuh keberatan rambut. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu deh spek dari Logitech Pro X ini. Bukanlah sebuah headset gaming yang mahal tanpa adanya software yang memadai. Nah, salah satu keunggulan dari si Logitech Pro X ini memang ada di softwarenya. Ya, tadi saya udah nyinggung masalah si Blue Voice-nya itu. Dan setahu saya nih, si Logitech tuh sampai bekerja sama dengan beberapa para gamers. Sampai preset dari si gamer ini tuh ada di softwarenya dan kalian bisa pakai. Sekarang kita ke kualitas suaranya. Tapi saya sambil buka softwarenya ya. Saya udah install softwarenya dan udah kelihatan nih di monitor kalian. Kalau si softwarenya ini udah kebuka dan langsung si Logitech Pro X yang ini udah ke-detect. Bahkan kalau kalian punya barang-barang Logitech lain yang bisa pakai software ini, bakal langsung nongol di sini juga. Oke, kita bisa lihat di softwarenya nih, ada akustik. Jadi dia ada untuk mengatur volume dari si headset ini dan juga dari mikrofonnya. Di bawahnya ada side tone. Jadi sini tuh kalian bisa mengatur ketika kalian bicara suaranya akan terdengar juga di headset kalian. Kalau kalian butuh kalian bisa naikin, kalau enggak ya bisa dinolin aja. Bukan yang di penjara pas bulan puasa kan, Pak? Itu apa, Pak? Side-tone Roji. Itu side tone, bukan. Oi. Side tone, sisi, samping. Beralit nih. Pantes senyum-senyum dari tadi belakang kamera dengan side tone. Kalau kalian lihat ke kanan langsung ada nih Advanced Equalizer atau Advanced EQ. Di sini kalian bisa mengatur sendiri. Kalian mau low-nya lebih tinggi, kalian misalkan mau high-nya lebih rendah, atau kalian mau naikin mid-nya yang biar lebih kerasa lebih enak si suara vokalnya. Tapi di sebelah kiri di bawah sudah ada eSport Pro preset. Nah di sini kalian bisa menggunakan beberapa preset yang sudah disediakan dan salah satunya tuh ada kayak TSM Mid. Setahu saya Mid ini dia seorang streamer dan seorang gamer. Jadi kalian bisa menggunakan presetnya dia. Ya itu hasil kerjasamanya dengan gamer sih. Tapi kalau kita ke bawah ada juga kok yang defaultnya. Jadi kalian mau langsung aja setting buat yang ke FPS misalkan, atau MOBA, atau ya balik lagi ke default. Nah yang paling bawah ada Create New Equalizer Preset. Kalian bisa bikin preset sendiri. Bisa kalian save dan kalian bisa klik di softwarenya ini. Jadi dia langsung mengaktifkan preset yang kalian sudah save sebelumnya. Nah Logitech Pro X ini kan dia sudah ada fitur DTS Headphone X 2.0. Jadi di software ini kalian lihat di sebelah akustik ini ada surround sound. Nah, kalian di sini bisa matiin atau menyalakan si surround sound-nya. Di software ini kalian bisa mengatur masing-masing volume dari ya si placement sound-nya ini. Apakah yang depan kanan itu kalian mau agak lebih kecil atau yang belakang kiri agak lebih kecil. Kalian bisa atur di sini bahkan bass-nya. Dan di sini juga ada tes untuk surround sound-nya. Kalau kalian lihat ke sebelah kiri, di sini ada entertainment, gaming atau sport. Jadi kalian bisa mengaktifkan sesuai dengan ya kalian sedang pakai apa nih. Lagi nonton film, mungkin kalian bisa ke entertainment. Atau mau pakai gaming bisa juga. Sekarang kalau pengalaman saya nih menggunakan Logitech Pro X ini, pertama kalau untuk dengerin lagu ya karena dia headset gaming dia tidak mengutamakan kesana ya, bukan untuk kualitas pada saat mendengarkan lagu. Dan kalau yang saya dapat tuh lebih kerasa si karakter suaranya itu lebih ke flat. Tapi dengan softwarenya kalian kan bisa atur nih sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah misalkan juga kalian nonton film, kalian nyalain surround soundnya, memang kerasa lebih oke. Waktu itu saya surround sound dan saya pindahin ke entertainment. Kerasanya oke, ya nggak kayak bioskop banget, tapi kerasa lebih mantap. Kalau main game gimana nih?
Di sini kan ada multi channel surround mode-nya itu kalian bisa ke gaming. Kalau pengalaman saya pribadi sih, saya kurang nyaman untuk mengaktifkan surround sound-nya ketika main game. Ya, mungkin ada yang suka ya ketika main game dia kayak kerasa surround gitu. Tapi kalau saya lebih prefer dia nggak sampai surround juga udah oke kok. Cuman setelah saya tes dua-duanya mau aktif ataupun tidak aktif, masalah clarity-nya itu dapat banget. Kalian bisa tahu letak musuh di mana, ledakan di mana, suara step, suara tembakan, mau sedekat apa, sejauh apa, itu kalian bisa kerasa semua di headset ini. Ya wajar ya, ada harga, ada rupa. Tapi kita lihat aja deh sound sample-nya. Life support on the way. Your whole life, you pushed yourself to be faster than Dawn, smarter than Dawn, stronger than Dawn. But could you kill him? Because I'm ready if you are. Your whole life, you pushed yourself to be faster than Dawn, smarter than Dawn, stronger than Dawn. But could you kill him? Because I'm ready if you are. Sekarang kita ke mikrofonnya. Saya udah aktifkan nih mikrofonnya. Oh ya, tadi saya singgung ada dia dapat sound card eksternal. Nah, pada saat kalian tidak menggunakan sound card eksternalnya misalkan, hasil suaranya itu akan seperti ini. Ini mikrofonnya saya taruh di ya tempat normal lah ketika saya sedang menggunakan headset gaming. Di software sendiri ini juga kalian bisa lihat mic level atau input gain-nya itu saya settingnya ke 70. By the way, saya record soundnya ini langsung ke Audacity ya. Software Audacity di laptop saya. Nah, kalau kalian mau menggunakan fitur si Blue Voice-nya ini atau untuk enable si Blue Voice-nya, kalian harus pasang dulu si sound card eksternal yang diberikan itu. Baru kalian bisa si enable Blue Voice-nya. Dan kalian bisa dengar sekarang kalau hasil suara dari mikrofonnya ini bakal berbeda. Seperti yang kalian lihat juga di software ini saya ke master output levelnya 70 ya. Ini mestinya agak kelebihan sih. Tapi biar bisa kalian dengar hasilnya seperti apa. Oke, di softwarenya ini ada apa lagi nih untuk si mikrofonnya? Kalau kalian lihat di sebelah kanan ada voice equalizer. Di sini kalian bisa mengatur low, mid, dan high-nya. Jadi misalkan kalian pengen suaranya agak kurang ngebass, kalian bisa turunin. Atau kalian pengen agak ya balik lagi ke bass, lebih kerasa ngebass, kalian bisa naikin di low-nya. Dan kalau kalian lihat ke sebelah sini ada advanced control. Nah, di advanced control ini kalian bisa lebih detail lagi untuk mengatur si mikrofonnya. Yang pertama itu ada high pass filter, terus ada noise reduction, ada expander atau gate, ada de-esser, compressor, dan juga limiter. Kalian bisa utak-atik di sini, kalian bisa ulik-ulik di sini untuk mendapatkan kualitas suara dari mikrofonnya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, misalkan kalian nggak ngerti nih high pass filter apa, noise reduction apa, compressor itu apa, di sini ada kok yang kayak tanda tanya gini. Kalau kalian mark ke sini, dia akan menjelaskan ini tuh fungsinya buat apa. Dan yang pasti kalian bisa kalau emang nggak butuh sih kalian bisa ya matiin aja. Oh ya, untuk voice EQ-nya tadi dia masih ada nih menu tambahannya. Jadi kalian umpama kalau low mid high-nya ini kurang, kalian mau atur yang lebih ribet lagi dalam arti lebih detail lagi, kalian bisa buka ke bagian yang titik-titik 3 ini. Dan di sini kalian lihat sudah ada berbagai macam, jadi kalian bisa mengatur lagi sesuai dengan keinginan kalian seperti apa hasil suara dari mikrofonnya. Begitu juga untuk di advanced control-nya ini. Kalau kalian lihat ada 3 titik ini, kalian bisa tekan dan dia akan lebih detail lagi untuk noise reduction-nya, mau ngatur release-nya atau sensitivity-nya bisa juga di sini. Ya, untuk sekelas headset gaming sih ini udah detail banget ya untuk bisa mengatur seperti ini. Cuman kan paling males tuh kalau lagi mengatur suara kayak gini kalian harus tes dulu, otomatis kalian harus record dulu, harus baru dengerin lagi, record lagi, dengerin lagi dengan menggunakan software yang lain. Tapi untuk software yang disediakan untuk Logitech Pro X ini kalian udah bisa tuh ada mic test. Jadi kalian bisa langsung dengar, langsung play hasilnya seperti apa. Kalau nggak suka tinggal diutak-utik lagi lalu kalian record lagi sampai kalian dapat yang kalian suka. Belum selesai, di sebelah kiri di sini ada preset. Di sini kalian bisa mengatur mau preset hasil suara kalian seperti apa. Misalkan ini yang aktif ini yang G2 Shock. Atau kalian pengen London Spitfire Profit. Atau kalian pengen mengikuti yang dari beberapa gamer. Misalkan si Mid. Hasil preset mikrofonnya kalian mau pakai. Bisa langsung dengan satu klik aja di sini dia akan mengikuti presetnya.
Atau ke bawah ada Blue Voice preset juga. Di sini ada kayak AM radio. Jadi suaranya tuh kayak lagi dengerin AM radio gitu. Atau broadcaster 1 atau broadcaster 2 atau mau kayak radio FM bisa juga di sini. Dan di sini ada high voice yang loud, high voice yang soft, low voice yang loud dan juga low voice yang soft. Tapi yang pasti kalian bisa custom preset. Kalian bisa bikin sendiri, edit sendiri, utak-atik sendiri, lalu kalian bisa save presetnya untuk kalian pakai kemudian. Tinggal aktifkan softwarenya, tekan presetnya, langsung aktif. Oh ya, saya mau nambahin aja nih. Waktu saya nyobain si Logitech Pro X ini, saya main dengan teman saya. Waktu itu pakai Discord nih. Setelah saya connect sama dia dan saya nggak ngomong 2 detik, dia tuh langsung kayak dan saya langsung, woi, oh, gue kirain disconnect. Terus beberapa lama kemudian kayak gitu lagi, saya nggak ngomong kira-kira 3-4 detik gitu, dia langsung dan, woi, dia sampai nanya, ini ada ANC-nya tuh kayak gimana sih, kok nggak kedengeran banget di suara sekitar saya, dan ketika saya nggak ngomong tuh kayak langsung blep, hilang semuanya, dia bahkan mengira saya disconnect. Nah, saya pakai laptop ini waktu itu saya untuk mainnya, dan suara kipasnya juga ribut. Saya tanya ke dia, ada sudah kedengaran nggak suara kipas atau kayak gimana? Dia bilang nggak ada sama sekali. Suara keyboard dari laptop ini juga nggak kedengaran sama sekali. Bahkan juga dari mouse. Tapi memang ya, itu saya dalam keadaan di kamar yang bisa dibilang ya agak sunyi. Kalau kalian main di cafe mungkin suara sekitar masih bisa agak masuk. Kesimpulannya, Logitech Pro X dengan harga 1.700.000 nih sekarang di online store. Worth it nggak nih? Intinya sih Logitech Pro X ini memang diciptakan untuk gaming. Jadi untuk gaming kualitasnya udah oke banget. Saya akui sih dengan harga segitu dia memberikan kualitas yang sangat baik. Mau itu dari build quality-nya, hasil suaranya, hasil mikrofonnya, dan juga yang pasti softwarenya. Maksud saya apa nih softwarenya? Di softwarenya ini tuh benar-benar detail. Jadi kalian bisa dibilang seperti dimanjakan. Kalian mau atur seperti segimana yang bisa kalian cari tuh ada di softwarenya itu. Kalian mau dengan kualitas suara yang kayak gini bisa. Mau diubah untuk kualitas suara yang kayak gimana bisa. Dan itu yang membuat si Logitech Pro X ini bisa dibilang harganya ya segini. Tapi pertanyaannya untuk para gamer yang ya bisa dibilang kayak kita ya, para gamer yang main gamenya di rumah aja, bukan yang di level profesional. Apakah udah perlu? Kalau menurut saya sih enggak. Kalau kalian butuh headset gaming yang ketika main FPS misalkan kayak Valorant atau PUBG gitu, kalian udah bisa mendeteksi musuh dengan suara aja. Jadi dalam arti suara ledakan dari mana datangnya dan sejauh apa atau sedekat apa atau suara tembakan, nggak perlu headset yang semahal ini. Tapi misalkan kalian udah pengen nyobain nih, pengen ngerasain headset gaming yang udah di level pro, ya profesional maksudnya, Logitech Pro X ini udah cakep banget. Kalau dengan harganya segitu menurut saya masih wajar-wajar aja dengan dimanjakan di softwarenya, dengan hasil kualitas suara dan mikrofonnya, wajar sih. Apalagi dia punya si Blue Voice-nya itu ya. Blue Microphone kita sudah kenal dengan brand yang bikin mikrofon udah oke banget ya, kayak Blue Yeti gitu. Itu udah bagus banget hasilnya. Ditambah dengan Logitech-nya oke banget. Jadi untuk level pro rekomen. Kalau yang buat amatir atau yang ya yang penting bisa main lah, nggak perlu kesini kok. Menurut kalian kayak gimana nih? Kalau kalian udah pernah pakai produk ini, apakah menurut kalian worth it atau enggak? Bisa tulis di kolom komentar. Kalau buat kalian yang suka dengan konten-konten audio atau misalkan seperti TWS, bisa nih subscribe ke Bongkar Pro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.